Halo kakak-kakak, shalom. Kembali bersama saya Meidi Harimisa atau yang sering dipanggil Kak Meidi. Terima kasih buat teman-teman dari YKB TV dan juga Bina Warga GKI yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Kakak-kakak, kali ini di dalam persiapan guru sekolah minggu, kita akan fokus bersama-sama mengajarkan kepada adik-adik kelas besar, anak-anak kelas besar. Kakak-kakak, kali ini kita akan membahas kisah di mana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kisah ini diambil dari teks Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Khusus adik-adik kelas besar, kita akan fokus dengan sebuah tujuan. Kakak-kakak, kita ingin mengajarkan kepada mereka bahwa anak ini mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Kita perlu tanamkan ini kakak-kakak sedini mungkin untuk anak-anak mengenal dan mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, dari tujuan yang ini jelas sekali kita ingin membawakan teks ini kepada anak-anak supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat cerita Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kakak-kakak, penting sekali untuk kita menjelaskan kepada anak-anak kita urutan ceritanya. Ini merupakan kunci kakak-kakak. Ini kunci bagaimana sebelum kita lebih mendalam lagi, saya ingin kita mulai direview sedikit ya. Menindaklanjuti dari penggalian teks yang sudah dijelaskan di atas tadi tentang teks ini, saya ingin mengingatkan kita ada beberapa ayat kunci yang jadi penting untuk kita ketahui lalu kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita. Kita bisa menjadikan poin-poin ini sebagai tips, sebagai cara untuk kita mengajarkan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita bahwa mereka harus mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dari teks ini sangat jelas sekali. Kakak-kakak, urutan ceritanya ini beberapa kunci dari teks ini sebelum saya masuk ke tips, yaitu di ayat 4 di mana Tuhan Yesus berada di Samaria sampai ke Sikar dan berada di sebuah sumur, dan di ayat yang ke-19 di mana perempuan ini bohong ya kakak-kakak. Perempuan ini bohong, tapi ternyata Tuhan Yesus tahu tentang asal atau aslinya atau keberadaan dari perempuan itu. Akhirnya di ayat 21 perempuan itu believe, dia trust, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia mendengarkan pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa akulah dia penyelamat atau Mesias. Nah, kakak-kakak kalau lihat di teks di luar memang dari ayat 26 ya, di ayat yang ke-39 itu perempuan itu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan di ayat 42 ya, mereka banyak yang percaya bahwa dia adalah juru selamat dunia. Nah, kakak-kakak kalau kita sudah melihat ayat-ayat kunci ya dari urutan cerita ini ya, ini ayat kuncinya di ayat 4, lalu di ayat 19 ya, lalu ayat 21 dan akhirnya di ayat 26 Tuhan Yesus mengakui bahwa dia adalah penyelamat. Nah, kakak-kakak, kita bisa menceritakan kisah ini. Tips yang pertama adalah kakak-kakak, saya akan memberikan kepada kakak-kakak tips, yaitu kakak bisa menceritakan lewat whiteboard dari Zoom. Kalau ini konteksnya online, begini contohnya. Kakak-kakak, kita sudah ada di ruangan whiteboard di mana kakak bisa memilih share screen, lalu ada pilihan whiteboard. Ini seperti papan tulis biasa ya, kakak-kakak. Dan di sini kita bisa mulai menggambar, kakak-kakak. Ya, kita bisa mulai menggambar tentang sumur tersebut. Di sini ada sumurnya. Lalu kemudian pastinya di sumur itu ada tempat duduk di sekitaran sumur itu, kakak-kakak. Ya, dan ketika di situ ada pohon-pohon, kita bisa memilih pohon, kakak-kakak. Kita bisa menggambar pohon di situ. Ada pilihan warnanya di zoomnya, kakak-kakak ya. Dan ini menolong sekali untuk kita, misalnya kita mau menggambar sesuatu, kita tinggal memilih warnanya atau ukuran dari pensilnya. Ya, ini ceritanya pohon, kakak-kakak. Kita bisa tambah-tambahkan juga warna-warnanya di sini ya. Kita bisa bikin lagi pohon yang lebih kecil. Lalu kemudian ini batang pohonnya, kakak-kakak. Lalu hijaunya pun kita bisa variasikan ya. Di sini ada berbagai jenis warna hijau. Lalu kemudian kita bisa bikin degradasi warna di sini dan jadi kelihatan lebih hidup. Nah, lalu kakak mungkin bisa tambahin awan di sini karena itu jam 12 siang. Kakak bisa mungkin tambahin matahari ya di pojoknya.
bisa banget kakak tambahin matahari biar lebih hidup, dan sambil kakak menggambar kakak bisa sambil mengajar. Guys, di sini suatu kali di jam 12 siang, Tuhan Yesus setelah letih melayani bersama-sama dengan murid-muridnya, dia datang ke sebuah tempat, sebuah sumur. Sumurnya itu ada di daerah Samaria, Sikar, dan seterusnya, seperti dari urutan tadi yang saya bilang di ayat 4, 19, 21, dan 26. Sambil kakak menceritakan, lalu datanglah seorang perempuan. Di sini ya kita bisa langsung menggambarkan seorang perempuan yang sedang mengambil air di sumur, lalu kemudian dia membawa semacam tempayan gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ember, lalu dia mengambil air di situ. Lalu kita mulai bisa bikin dialog di situ kakak ya, bisa dibikin sepertinya seperti ini gitu ya. Lalu kita bisa tambahin teks kakak, jadi kita buat semacam komik. Saya letih habis melayani misalnya gitu ya. Kita bisa kembangkan kreativitasnya pastinya sesuai dengan teks biar tidak terjadi penyesatan di situ kakak ya. Lalu kita juga bisa bikin dialog. Sambil kita bikin dialog, sambil kita menceritakan kepada anak-anak, lah adik-adik, lalu perempuan itu mengambil air di situ, lalu Tuhan Yesus, berilah aku minum, kata Tuhan Yesus di situ, dan perempuan itu bilang bahwa aku orang Samaria, engkau orang Yahudi, kenapa engkau berbicara dengan aku orang Samaria? Kakak bisa ketik di situ ya, aku Samaria misalnya, aku Samaria, engkau Yahudi, ya kan. Lalu kemudian kakak bisa langsung pindahkan juga tulisannya ya kak di dalam kolom tersebut, dan seterusnya. Kita bisa tambahin juga gambar di sini sesuai dengan imajinasi kita ya kakak ya. Bisa tambahin batu-batu mungkin di sini, bebatuan. Lalu kakak bisa menambahkan rumput-rumput di sini ya kak, biar terlihat hidup dan gambarnya jadi hidup. Jadi ternyata whiteboard ini banyak banget yang kita bisa kembangkan kakak ya. Ini kita bisa jadi buat baju atau jubah dari perempuan itu, kita bisa tambahin merah di sini. Lalu kemudian di sudut sana kakak mungkin bisa tambahkan semacam gunung begitu ya. Bisa tambahin menggunakan warna coklat ya. Di ujung sini bisa kakak buat semacam gunung ya. Lalu kemudian ada jalan, bebatuan, dan jadi sebuah gambar yang menarik. Dan kakak juga bisa beri ruang buat adik-adik kelas besar ini untuk silakan untuk bisa gambar juga, bisa coret-coret, dan mereka bisa bantu menggambar. Siapa yang bisa menggambarkan sumur di sini? Ayo, bisa juga sekaligus bisa jadi games. Dan di whiteboard ini banyak banget yang bisa dieksplor. Ini tips yang pertama kakak bisa menceritakan atau bercerita sambil mengeksplor whiteboard. Tips yang pertama tadi adalah salah whiteboard, dimana kakak bisa membuat semacam papan tulis digital lewat Zoom dan jadilah seperti gambar demikian yang tadi saya sudah gambarkan. Yang kedua kakak adalah kakak bisa menggunakan skit atau drama. Ini adalah contoh skit atau drama yang kita live, saya bersama istri saya dalam satu screen, dan selamat menyaksikan. Ini contoh skit atau role play atau drama dari kami berdua. Sudah jam 12 siang. Panas sekali di sini di Samaria, di Sikar. Haus. Sumur ini dalam sekali ya. Tapi aku harus mengambil air. Aku ambil air dulu. Hai perempuan dari Samaria, berilah aku minum. Masakan engkau orang Yahudi mau meminta minum kepadaku orang Samaria? Nah, kakak itu adalah sedikit scene yang saya ambil dari dialog waktu Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Nah, kakak bayangkan bisa dalam satu screen, lalu kakak bisa juga 2 screen digabungkan di spotlight, bisa 3 screen, bisa screen yang proper, benar-benar studio yang ada green screen, dan kasih yang terbaik buat anak-anak. Skit drama itu selalu menyenangkan. Bahkan kakak mungkin bisa libatkan anak-anak untuk terlibat di dalam drama, maka dramanya akan jadi sangat-sangat hidup. Itu tips yang kedua, yaitu dengan skit atau drama. Yang ketiga adalah kakak bisa menjelaskan kepada anak tentang gimmick juru.
Saya suka kata-kata ini karena juru selamat tuh sangat kuat banget dari pesan yang kita mau sampaikan dari kisah ini, di mana Yesus menyatakan dirinya dia adalah juru selamat, dan kita ingin adik-adik kelas besar kita sesuai dengan tema kita, mereka mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Nah, kakak-kakak ini dikasih oleh Tuhan, tips selanjutnya adalah kita bisa membuat gimmick juru menggunakan snap kamera atau bisa menggunakan Prezi. Contohnya seperti demikian. Jika kakak menggunakan Prezi, kakak bisa memilih add visual lalu kakak bisa mengetik cars atau mobil di dalam Prezi, maka akan muncul gambar-gambar mobil seperti ini. Nah, kakak bisa kasih tahu ke adik-adik, nah adik-adik, misalnya ada juru mudi, orang yang jago menyetir mobil, berarti dia ahli untuk menyetir mobil, juru mudi. Lalu ada juga ini nih, juru olahraga, juru basket nih, atlet basket yang jago memasukkan bola atau shoot ke ring basket. Wah, itu dengan menggunakan Prezi. Kita pakai gimmick juru. Nanti arahnya kita mau jelaskan kepada anak-anak tentang juru selamat, orang yang ahli untuk menyelamatkan. Satu-satunya orang hebat, Tuhan yang hebat yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi gimmick juru ini menolong kakak-kakak untuk kita mengartikan kata juru selamat kepada adik-adik kita. Wah, ada pintu nih di sini nggak bisa dibuka. Gimana ya cara bukanya ya? Wah, kuncinya pakai kacamata, guys. Kita butuh juru kunci untuk membuka pintu ini. Coba kita panggil juru kunci. Wah, wah, adik-adik, ini ada juru kunci nih, bisa membuka pintu ini nih. Wah, hebat sekali. Ada juga misalnya nih ya, kakak-kakak bisa jelasin soal juru kunci, ahli kunci yang bisa membuka pintu, atau juga juru apakah ini? 1, 2, 3, juru masak. Atau chef, orang yang ahli memasak. Kalau nggak ahli bisa berbahaya ya hasilnya ya. Jadi juru masak bisa menghasilkan masakan enak. Kakak, juru yang terakhir nih, juru IT atau yang jago teknologi. Wow, jadi keren banget. Ketika orang dia disebut juru atau ahli di bidangnya, maka itu akan jadi seorang yang sangat spesial dan sangat kompeten di bagian itu. Dan kita bisa arahin kepada juru selamat, di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat buat manusia, termasuk buat perempuan yang berdosa yang ada di sumur itu. Yesus adalah juru selamat dan adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah penjelasan dari gimmick juru ya, dengan menggunakan snap kamera atau Prezi. Selanjutnya kakak-kakak, kita perlu sekali memberi ruang untuk anak berbicara tentang dosa mereka. Ini tips dari saya yang keempat. Kita beri ruang. Adik-adik, siapa di sini yang pernah bikin salah sama Tuhan? Ayo coba bersuara, sound on, unmute, gak usah malu. Lalu beri ruang mereka bercerita, kakak-kakak. Tidak selalu kita yang mengajar. Di zaman hari ini kita perlu mendengarkan suara anak, memberi ruang untuk mereka berbicara. Saya sering sekali melayani bahkan kelas-kelas kecil, kakak, kelas yang bukan kelas bayi, pastinya kelas-kelas playgroup, kindergarten gitu ya, untuk dia bercerita. Dan mereka mau loh, Kak aku tadi jalan-jalan di dalam rumah padahal gak boleh sama papa, kan lantainya licin. Nah, yang kayak gitu ya. Baru tadi pagi saya mengajar dan anak kelas kecil mau bercerita. Dan kakak-kakak menyenangkan ketika kita mengajar, apalagi di online, ruang interaksi yang sangat terbatas. Yuk kita beri ruang buat mereka. Apalagi di teks bagian ini, kita kasih ruang untuk mereka berbicara tentang dosa mereka, dan dia akan terbuka, kakak-kakak. Percayalah, anak-anak akan terbuka. Juga. Yang kelima, kakak-kakak, tantang anak untuk mengakui dosa-dosanya. Challenge mereka, beri kesempatan untuk mereka berefleksi dari apa yang sudah kakak ceritakan tentang kisah Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Tantang anak untuk mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dari sini maka kita akan mencapai target kita, bahwa anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Itu tips dari saya, kakak-kakak. Ada 5 tips dari saya akan mengulang lagi untuk kita mengingat.
Kakak bisa menggunakan whiteboard dengan gambar-gambar seperti tadi, banyak latihan. Lalu bisa skit drama seperti saya dan istri saya tadi, ya. Menyenangkan bisa dengan menggunakan snap kamera. Lalu kita bisa tambahin aksesoris. Kita all out buat anak-anak. Lalu gimmick juru, ya. Tadi kakak-kakak bisa jelaskan untuk menolong kita supaya anak-anak mengerti tentang teks atau arti dari juru selamat sendiri. Lalu please kasih ruang untuk anak berbicara tentang dosa-dosa mereka. Dan the last one, terakhir, tantang anak untuk mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di ending kakak boleh tambahin instrumen, berdoa buat mereka, challenge biar mereka mengakui, berdoa dari mulut mereka bahwa mereka mau menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Tuhan memberkati, semangat melayani dan kasih yang terbaik. God bless you kakak. Saya Meidi, Tuhan memberkati.